Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayuni dengan NIM 44432400073. Saya dari kelas 2B Prodi Ilmu Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan ekologi laut. Nah, ya di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua definisi ekologi laut, yang ketiga fungsi ekologi laut, yang keempat zona dan habitat laut, yang kelima organisme laut, yang keenam studi kasus, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya itu, laut merupakan bagian terbesar dari permukaan bumi, meliputi lebih dari 70% total area planet ini. Keberadaan laut tidak hanya penting sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan lingkungan global. Laut berperan dalam mengatur iklim, menghasilkan oksigen melalui fitoplankton, dan menjadi tempat hidup bagi berbagai macam organisme dari yang mikroskopis hingga mamalia besar seperti paus. Dalam konteks ini, penting untuk memahami ekologi laut sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme laut dengan lingkungannya. Selain itu, laut juga memiliki peran penting dalam siklus biogeokimia seperti siklus karbon dan nitrogen, serta menjadi jalur utama dalam pergerakan energi dan materi antar ekosistem global. Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, dan perubahan iklim global berdampak besar terhadap keseimbangan ekosistem laut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian laut dengan memahami struktur, fungsi, serta dinamika ekologi laut agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Yang kedua itu ada definisi. Lingkungan ekologi laut adalah suatu sistem kompleks yang mencakup seluruh interaksi antara makhluk hidup laut, seperti plankton, ikan, mamalia laut, terumbu karang, moluska, dan mikroorganisme dengan komponen abiotik atau fisik dari lingkungan laut, seperti cahaya matahari, suhu air, tekanan, arus laut, salinitas atau kadar garam, kedalaman, serta kandungan oksigen dan nutrien dalam air. Dalam kajian ekologi laut, fokus utama adalah memahami bagaimana organisme-organisme tersebut saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam bentuk simbiosis, predator mangsa, kompetisi, maupun hubungan rantai makanan, serta bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis dan sering ekstrim. Ekosistem laut terbagi dalam berbagai zona berdasarkan kedalaman dan intensitas cahaya, seperti zona fotik, disfotik, dan afotik, yang masing-masing memiliki karakteristik unik yang dihuni oleh organisme dengan adaptasi yang berbeda-beda. Nah, untuk fungsinya itu, yang pertama ada mengatur iklim global. Nah, laut menyimpan karbon dan panas sehingga membantu menstabilkan suhu bumi. Yang kedua, menyuplai oksigen. Fitoplankton di laut menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Yang ketiga, habitat alami. Laut menjadi tempat hidup bagi jutaan spesies makhluk laut. Yang keempat, sumber pangan. Laut menyediakan ikan dan hasil laut lain sebagai makanan manusia. Yang kelima, menjaga kualitas air. Terumbu karang dan padang lamun menyaring polutan, menjaga kejernihan dan kesehatan air laut. Dan ini ada zona dan habitat laut. Nah, zona laut berdasarkan kedalaman itu, yang pertama ada epipelagik. Nah, pada kedalaman ini zona ini memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Nah, di zona ini tuh masih menerima banyak cahaya, dihuni plankton dan ikan kecil. Dan yang kedua ada mesopelagik. Nah, mesopelagik ini dia memiliki kedalaman 200 hingga 1000 meter. Nah, pada zona ini cahaya itu mulai berkurang, terus banyak hewan yang bermata besar dan menyala. Dan yang ketiga itu ada batipelagik. Nah, untuk kedalaman zona ini tuh dia ada di 1000 sampai 4000 meter. Nah, di zona ini tuh kondisinya gelap gulita, tekanan tinggi, tempat ikan predator hidup. Yang keempat itu ada abyssal pelagik dan memiliki kedalaman 4000 sampai 6000 meter. Ya, di zona itu tuh lingkungannya itu ekstrim dan kehidupannya juga lingkungan ekstrim dan sedikit kehidupan. Dan yang kelima itu ada pelagik, yaitu 6000 meter ke bawah. Nah, pada zona ini wilayah terdalam laut dan dihuni spesies langka yang bisa bercahaya. Itu juga ada zona laut berdasarkan cahaya. Yang pertama itu ada zona fotik. Nah, zona fotik ini cahayanya itu masih cukup untuk berfotosintesis.
Dan hewan yang hidup di zona aquatic ini ada ikan badut atau clownfish, penyu laut, dan lumba-lumba. Dan yang kedua itu ada zona dysphotic. Nah, di zona ini tuh cahayanya itu sangat terbatas. Istilahnya kayak remang-remang gitulah. Sebenarnya masih ada cahaya, tetapi sangat minim gitu. Dan untuk hewannya itu ada ikan lentera atau lanternfish, barakuda, dan ikan lusjau. Dan yang ketiga itu ada zona apotik. Nah, zona apotik ini dia zona yang tidak dapat mendapatkan cahaya matahari. Selain itu juga zona ini sangat sulit untuk melakukan fotosintesis ya karena cahaya mataharinya itu tidak ada. Dan untuk habitat lautnya itu yang ada 3, yaitu pelagik, bentik, dan pesisir. Nah, untuk pelagik ini dia berada di perairan terbuka, tempat organisme seperti plankton dan ikan berenang bebas. Sedangkan bentik itu dia itu kayak dasar laut yang menjadi tempat tinggal organisme seperti bintang laut dan teripang. Dan untuk pesisir itu wilayah peralihan seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang yang penting untuk kehidupan laut. Terus organisme laut itu kan ada 3, ada plankton, nekton, dan bentos. Nah, plankton ini tuh organisme yang melayang di air dan terbawa arus. Nah, plankton ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fitoplankton dan zooplankton. Dan untuk fitoplankton itu dia itu bentuknya tumbuhan mikroskopis penghasil oksigen melalui fotosintesis. Dan untuk zooplankton sendiri dia itu hewan kecil yang memakan fitoplankton. Yang kedua itu ada nekton. Nah, nekton itu hewan laut yang bisa berenang bebas dan aktif seperti ikan, cumi-cumi, penyu, dan lumba-lumba. Nah, yang terakhir itu bentos. Bentos itu organisme yang hidup di dasar laut seperti teripang, bintang laut, karang, dan udang. Nah, ada juga studi kasusnya. Pada studi kasus ini tuh perubahan iklim yang terjadi di Raja Ampat. Nah, perubahan iklim itu mempunyai dampak yang besar terhadap terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman laut tertinggi di dunia. Suhu laut yang makin panas bikin karang memutih karena kehilangan alga yang biasanya hidup bersama mereka. Akibatnya, tempat tinggal ikan jadi rusak dan jumlah ikan pun berkurang. Ini juga dapat mengganggu rantai makanan laut dan membuat kualitas air laut itu menurun. Nah, untuk mengatasinya itu dengan cara dilakukan penanaman kembali karang, perlindungan kawasan laut, dan pemantauan suhu air. Kasus ini tuh nunjukin kalau laut itu rapuh dan harus dijaga dengan serius supaya tetap seimbang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ekologi laut mengungkap kompleksitas interaksi antara organisme laut dan lingkungannya. Fungsi penting laut dalam menyokong kehidupan ini, bumi menjadikan ekosistem ini harus dipahami dan dilindungi. Melalui pemahaman ekologi laut, kita dapat mengembangkan cara yang lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya laut, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta mendukung keseimbangan lingkungan laut. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.